pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian pada hari ini? Baik. Kayaknya Neni kurang semangat nih. Neni apa kabar? Baik, Ibu. Ya, semuanya dalam keadaan baik ya. Baik, karena semuanya baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan mengabsen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Semua hadir, Ibu. Baik, karena semua hadir, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, salah satu dari anak-anak pimpin doa. Yeli, silakan. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, mari kita memohon Tuhan di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk anak Yeli yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya anak-anak marilah berdiri kita menyanyikan lagu nasional. Satu bangsa, ayo anak-anak bangun dan berdiri. Oke, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih anak-anak yang sudah menyanyi. Selanjutnya kita akan namanya tepuk PPK. Semua tahu kan tepuk PPK? Tahu. Oke, langsung saja tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, bagus. Silakan duduk ya anak-anak. Ya, sudah siapkan untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Siap, Ibu. Baik, sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Siapa yang tadi datang sekolah makan? Saya. Ya, baik. Semuanya anak-anak, bagaimana anak-anak? Apakah tadi sudah sarapan? Sudah. Bagaimana keadaan tubuh anak-anak setelah sarapan? Mendapatkan energi. Ya, mengapa demikian? Ada yang tahu? Tidak. Ya, nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut untuk materi kita. Karena materi kita pada hari ini berkaitan dengan energi. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu akan memberikan waktu kepada anak-anak sebesar 15 menit untuk literasi. Waktu dan kesempatan Ibu berikan. Pas. Ya, waktu 15 menitnya sudah selesai. Hari ini kita akan belajar tentang energi dan dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui tentang ragam dan sumber energi. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan ragam dan sumber energi yang dimanfaatkan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, peserta didik mengetahui cara penggunaan energi yang benar. Yang keempat,
menyelesaikan masalah yang ditemui dalam penggunaan energi di sekolah. Dan kelima, peserta didik dapat menerapkan penggunaan energi yang benar baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Baik, silakan anak-anak amati gambar. Apa yang bisa anak-anak temui dalam gambar ini? Ada televisi, Radio, ada lampu, yang ya. Bisakah anak-anak jelaskan apa yang terjadi pada yang dihasilkan dari gambar-gambar di papan? Kalau radio dia menghasilkan suara, kalau lampu menghasilkan cahaya, kipas menghasilkan angin. Ada lagi? Ya, saya rasa semuanya menjawab yang sama seperti yang anak Elis. Ya, betul ya yang dikatakan anak Elis. Radio menghasilkan energi bunyi, lampu menghasilkan energi cahaya, dan kipas angin menghasilkan energi angin. Kalau anak-anak berdiri, kita akan bermain namanya polisi numpang tanya. Jadi permainannya kayaknya anak-anak semua sudah tahu kan? Dan hanya atas namanya kita sebutkan energi. Anak-anak bisa menyebutkan kan macam-macam energi? Bisa. Ya, oke, mulai ya. Pak Polisi, numpang tanya sebentar. Atas nama energi. Dimulai dari Yeli. Misalnya Yeli, lanjut aja Yeli kita. Misalnya panas, angin, ya lanjut aja. Gerak, bunyi, kimia. Ya, bagus sudah. Semuanya bisa menyebutkan, ada yang tidak bisa menyebutkan ya. Jadi ibu akan menjelaskan lebih lanjut macam-macam energi. Jadi anak-anak sudah tahu apa itu pengertian energi? Sudah. Coba sebutkan. Energi adalah sirkuit yang naruh. Sebenarnya ya. Saya Ibu. Ya. Energi adalah suatu produk yang terbentuk dari massa ke kuadrat kecepatan cahaya. Ya, itulah pengertian energi menurut Albert Einstein. Yang kedua, ada yang bisa menyebutkan pengertian energi menurut para ahli? Ya, Elis. Menurut Alvin Hadifono, energi adalah sesuatu atau segala hal yang bergerak yang sangat berhubungan dalam ruang dan waktu. siapa lagi yang ingin membacakan? Saya Ibu. Yang ini, silakan. Menurut Arif Al-Fatah dan Muji Lestari, energi adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh tubuh seseorang supaya dapat melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan bisnis. Pada dasarnya, setiap usaha yang dilakukan akan terjadi perubahan atau pergerakan. Baik, jadi yang telah anak-anak sebutkan tadi adalah beberapa pengertian energi menurut para ahli. Untuk selengkapnya anak-anak bisa lihat pada papan tulis yang sudah ditampilkan ya. Jadi bisa dikatakan energi adalah usaha atau bentuk kemampuan yang digunakan untuk membuat sesuatu menjadi hal yang terjadi. Ya, sekarang macam-macam energi. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, jika tidak ada, ibu akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, ada energi kinetik. Energi kinetik sendiri yaitu energi yang disebabkan oleh gerak suatu massa. Dengan kata lain, energi kinetik bisa disebut dengan energi gerak. Atau energi kinetik itu disebut apa? Energi gerak. Ada yang bisa contohkan energi gerak seperti apa? kipas angin, Apa
Apalagi Angin. Mobil sedang berjalan. ya, itu adalah contoh-contoh energi kinetik. Selanjutnya ada lagi yang namanya energi potensial. Energi potensial adalah energi yang ada pada suatu benda karena adanya pengaruh tempat dari benda tersebut atau letak benda itu berada dalam medan gaya. Energi potensial sendiri dibagi menjadi dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial potensial elastisitas. Untuk pengertian selengkapnya anak-anak bisa membaca. Selanjutnya, contohnya energi potensial. Ini contoh energi potensial, ini energi potensial gravitasi, ini contoh energi potensial elastisitas. Dan ini adalah contoh energi potensial elastis. Selanjutnya ada lagi yang itu selanjutnya energi cahaya. Ada yang bisa membacakan? Saya Ya, silakan ini. Energi cahaya adalah energi yang mendapatkan memancarkan cahaya. Energi cahaya ini bisa dilihat dari lampu, api, dan matahari. Nah, matahari adalah sumber energi cahaya terbesar, Ibu. Ya, jadi sudah tahu kan contoh energi cahaya? Jadi apa? Contoh energi cahaya? Contoh energi cahaya itu adalah Ini bisa lampu. Ya, yang kalau fokus ya. Anak tidak boleh tidur ya. Di kelas tuh harus fokus. Ya, Ibu. Ya, lampu juga merupakan contoh dari energi cahaya. Selanjutnya ada energi apa lagi? Listrik. Selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang mengalirkan arus listrik pada suatu benda. Contoh energi listrik itu yaitu seperti kulkas, oven, blender, dan lain-lain. Itu adalah contoh benda yang menggunakan energi listrik. Selanjutnya energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dapat menghasilkan suatu bunyi atau suara. Ada yang bisa memberikan contoh? Silahkan Anak Elis. seperti radio, Ibu. Ya, apalagi? Bisa juga televisi. Ya, ada lagi? Bisa juga kipas angin. Ya, betul ya. Semua yang dikatakan Anak Elis itu betul. Itulah contoh dari energi bunyi. Seperti Ibu berbicara juga disebut energi bunyi karena menghasilkan suara ya. Selanjutnya ada yang namanya energi kimia. Energi kimia adalah energi yang diserap pada reaksi kimia selama penguraian atau pembentukan senyawa. Contohnya tuh seperti ada baterai, bensin, dan beberapa gambar yang Ibu tampilkan. Ini merupakan salah satu contoh dari energi kimia. Sampai sini ada yang tidak paham? Paham, Ibu. Semua paham? Ya, Ibu. Paham ya? Ya, lanjut. Selanjutnya ada energi panas. Energi panas adalah suatu energi yang berasal dari panasnya suatu benda. Contoh energi panas yaitu seperti tungku, kompor, kayu api yang menyala, itu memancarkan namanya energi panas. Oke, selanjutnya energi angin. Energi angin adalah energi yang berasal dari angin. Contohnya seperti kincir angin. Dia berputar karena adanya energi angin. Selanjutnya, ada yang tahu macam-macam sumber energi? Ya, kayaknya semua
semua tidak tahu ya, itu akan menjelaskan. Sumber energi sendiri adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Contoh sumber energi yaitu, ada yang tahu? Matahari, air, dan minyak bumi. Ya, itu adalah contoh dari sumber energi. Sumber energi sendiri dibagi atas dua. Sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ada yang tahu sumber energi apa saja yang tergolong dalam sumber energi yang dapat diperbaharui? Seperti hewan, Matahari ya, ini energi. Ya. Tolong fokus ya anak tulis. Matahari, angin, air, dan ombak. Ombak itu apa air? Iya. Ya. Tidak perlu diulang. Oh Ombak iya, itu. Ibu. Tapi terima kasih untuk anak Silvi yang sudah berhasil menjawab. Adakah anak lagi yang mau menjawab contoh yang termasuk golongan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Saya Ibu. Ya silakan Ada Elis. minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nuklir. Ya betul sekali. Jadi aku dengan Elis, Eli fokus. Oke, ini adalah contoh sumber energi yang tadi dapat diperbaharui. Contoh pertama yaitu matahari. Semua tahu kan matahari? Tahu. Ya, karena anak Yeli tidak tahu lalu nanti pulang anak Silvi tolong ajarkan kepada anak Yeli ya matahari yang mana. Ya, Ibu. Hanya anak Yeli tidak pernah belajar. Ya, Ibu. Jadi energi matahari merupakan sumber energi yang paling utama bagi kehidupan manusia. Siapa yang di sini tidak menggunakan energi matahari? Jadi, Semua menggunakan ya, tidak mungkin. Karena energi matahari itu adalah energi yang tidak mungkin tidak kita gunakan. Oke, selanjutnya ada yang namanya energi angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan oleh udara dan berhembus di permukaan bumi. Energi angin bisa diubah menjadi mekanik dengan tujuan menghasilkan usaha. Selanjutnya ada energi air. Energi air diperoleh dari air yang mengalir. Energi air yang menghasilkan tenaga air atau hydropower yang memanfaatkan gerakan air dalam bendungan. Terus pemanfaatan energi air dapat terlihat pada penggunaan pembangkit listrik tenaga air. Oke, ini adalah beberapa manfaat dari energi air. Yang pertama, sebagai pembangkit tenaga listrik menggunakan turbin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, keperluan transportasi, wisata dan irigasi penggairan pada pertanian. Selanjutnya, panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat, bukan proses berkelanjutan. Jadi bedanya sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, karena kalau diperbaharui itu dia selalu ada, tidak terbatas. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui dia ada, namun untuk proses menghasilkan kembali membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi hal-hal contoh-contoh energi yang golongan yang termasuk golongan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama adalah minyak bumi. Ya, minyak bumi sendiri merupakan cairan pekat yang berada di lapisan atas kerak bumi. Untuk
pertama sebagai bahan bakar untuk memasak. Jadi seperti untuk memasak jika menggunakan gas LPG itu sumbernya itu dari minyak bumi, minyak tanah itu juga contoh barang contoh. Nah, jadi minyak tanah itu merupakan salah satu dari contoh minyak bumi. Oke, 1, 2, 3. kimia organik yang mengandung karbon, oksigen, dan hidrogen dalam sebuah rantai karbon sebagaimana dijelaskan dalam buku Batubara Indonesia. Jadi, jika anak-anak ingin mengetahui lebih lanjut mengenai batubara, silakan baca buku yang berjudul Buku Batubara Indonesia. Di situ akan dijelaskan lebih lanjut. Di sini Ibu akan menjelaskan secara umum. Sekarang kita akan menjelaskan manfaat batubara meliputi. Ini Ibu akan memberikan catatan untuk anak-anak baca sendiri saja. Ya, Ibu. Sekarang kita akan melihat cara menghemat energi. Ada berbagai macam cara yang bisa kita gunakan untuk menghemat energi biar tidak terbuang-buang. Ada yang bisa menyebutkan caranya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi di sekolah maupun di rumah. Ada yang bisa memberikan contoh cara menghemat energi di sekolah. Yoli, matikan lampu. Ya, apalagi siang tuh. Ya. Betul itu. Jadi jika siang hari kan terang, jadi lampu itu tidak perlu dihidupkan agar kita bisa menghemat energi. Kita bisa memanfaatkan cahaya matahari yang di luar agar menjadi cahaya
menghemat energi di rumah tuh salah satunya dengan cara matikan peralatan listrik saat digunakan, seperti jika tidak menonton TV, TV-nya dimatikan agar tidak membuang-buang arus listrik. Yang selanjutnya, jika tidak menggunakan AC juga dimatikan agar kita bisa menghemat energi. Jadi hal-hal yang sebenarnya tidak kita gunakan kita bisa mematikan agar tidak terbuang percuma. Apa saja yang mengandung energi, kayak seperti kompor, jika masakan sudah masak bisa matikan agar bisa menghemat energi. Jadi selain tips di atas, anak-anak juga bisa belajar dari jadi anak-anak itu adalah beberapa contoh yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi baik di sekolah maupun di rumah. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak, dan anak-anak sebelumnya tuh bagi atau duduk dalam kelompok, satu kelompok bisa 4 orang agar Ibu bisa membagikan LKPD untuk anak-anak semua kerjakan. Oke. Ini kalian berempat satu kelompok ya, silakan dikerjakan. Iya Bu, iya. Ya, kalian berdua ya. Waktu pengerjaannya selama 15 menit. Ibu akan memberikan waktu kepada anak-anak. Oke, waktu untuk mengerjakan LKPD-nya sudah selesai. Silakan setiap kelompok mengutus perwakilannya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, silakan anak-anak. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah hebat dan baik mengerjakan LKPD-nya dan telah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Sebelum menutup, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apakah dari materi tadi ada yang belum dipahami? Bisa ditanyakan sekarang. Sudah Ibu. Apakah semuanya sudah paham? Sudah. Baik, anak semuanya sudah paham. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apa yang anak-anak rasakan setelah belajar mengenai energi? Menyenangkan. Ya, apa lagi? Happy. Ya, betul. Senang. Ya, semuanya betul ya. Baik, karena semuanya sudah tahu dan sudah paham, Ibu akan mengambil kesimpulan dari materi kita pada materi hari ini. Kita membahas tentang energi, yang dimana energi adalah kemampuan yang berfungsi untuk melakukan suatu usaha, yang dimana macam-macam energi, ada energi kinetik, potensial, cahaya, listrik, bunyi, kimia, panas, angin, dan lain-lain. Jadi itulah contoh-contoh energi. Semoga anak-anak setelah mempelajari hal ini bisa menghemat energi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Sebelum menutup kita pembelajaran kita hari ini, anak-anak mau berdiri, kita tepuk BPK dulu. Yearly pimpin kita ya. Oke, tepuk. Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik. Satu kemudian kita doa dulu sebelum kita pulang. Saya Ibu. Ya, silakan. Teman-teman dan Ibu guru, sebelum kita pulang marilah kita berdoa. Berdoa.
anak-anak setelah mempelajari ini jangan lupa sampai rumah untuk mengulangi ya. Selamat siang dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Selamat siang Ibu.